peristiwa yang sangat hebat dan dahsyat serta menggemparkan baik di kalangan intelek kaum muslimin maupun di kalangan eksternal, yaitu mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempo yang amat singkat sekali diisrakan, yaitu dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina, yang baru saja diserang oleh Zionis Israel. Dari tempat-tempat beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, dinaikkan ke Sidratul Muntaha dan melewati petalan langit yang berlapis 7 sehingga menghadap yang maha kuasa, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Hal ini disesuaikan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memi'rajkan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami tunjukkan kepada dunia tanda-tanda kebesaran kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Sebagian orang mengatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut hanya dengan ruhnya saja tanpa tubuhnya, karena jarak yang ditempuh oleh Nabi amat jauh dan waktunya sangat sedikit sekali. Alasan ini tidak tepat, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dan maha agung sengaja mengisrakan dan memi'rajkan hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suatu cara yang istimewa dan mengherankan bagi makhluknya. Tapi bagi Allah yang maha kuasa dan maha agung merupakan hal yang biasa saja. Dan pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kemuliaan hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilantik menjadi nabi terakhir dan termulia, sehingga mendapat kehormatan untuk menghadap penciptanya ke Sidratul Muntaha dengan melewati ciptaan ilahi yang ajaib dan mengherankan, serta aparaturnya, yaitu para malaikat Nabi Allah, akan menunjukkan betapa penting dan agungnya perintah yang akan dititahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban atasnya dan atas umatnya, yaitu kewajiban salat. Salat atau sembahyang yang 5 waktu diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah suatu kewajiban dalam waktu-waktu tertentu bagi orang-orang mukmin. An-Nisa ayat 103. Kewajiban salat adalah merupakan kewajiban yang tidak boleh dianggap remeh dan diremehkan, karena salat itu diwajibkan oleh Allah, tidak sebagaimana kewajiban-kewajiban lain, yaitu via malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi kewajiban salat diterima langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan akan pentingnya fungsi salat, dan karena salat itu bukan saja merupakan suatu doa dan zikir saja, tapi salat pun merupakan pembimbing dan pendidik hamba Allah untuk berlaku jujur, tabah, sabar, rendah diri, tawakal, takwa, serta meninggalkan segala kemaksiatan, kemungkaran, dan segala macam kekejian. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, karena sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji seumpama zina,
kemungkaran dan lain sebagainya. Salat merupakan harmoni yang harmonis, pun mendidik orang-orang yang beriman agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempergunakan masa hayatnya dengan baik dan teratur agar tidak menghambur-hamburkan waktunya untuk kelalaian dan kemaksiatan. Karena itu kita harus benar-benar menjaga sholat kita. Kita melakukannya dengan sempurna, khusyuk dan pada waktunya. Sebab menurut firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat itu adalah merupakan kewajiban yang terberat atas hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menentukan kemana akan tertuju umat manusia pada hari kiamat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu adalah suatu hal yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan di dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat salahu lahu sairu amali, wa in fasadat fasadalahu sairul amali. Rawahul Tabrani. Pertama kali yang akan dihisab, diperhitungkan atas hamba Allah pada hari kiamat adalah salat. Apabila ia baik, semua amalnya baik, dan apabila ia buruk, semua amalnya buruk. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani. Dalam hadis lain, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha fa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Rawahul Tirmizi. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab atas seorang hamba Allah pada hari kiamat dari amalnya adalah salat. Apabila salatnya baik, maka untung dan selamat, dan apabila salatnya buruk, maka ia pasti celaka dan rugi. Hadis riwayat Tirmizi. Justru itu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra Mi'raj, di mana kewajiban itu diterima langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah memang merupakan fungsi yang amat penting bagi kita di alam dunia maupun di alam akhirat, alam baka. Juga kejadian-kejadian dan keajaiban-keajaiban yang dialami Nabi seyogyanya kita telaah dan kita jadikan contoh tauladan dari kehidupan hari-hari, muamalah atau amal perbuatan, tindak tanduk dan lain sebagainya. Sebagai contoh kami kemukakan di sini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Inna unasan yu'adzabu biqit'i aidihim wa arjulihim su'ila manhum qal a'immatul jawur. Rawahul Tabrani. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok manusia sedang disiksa dengan dipotong-potong tangan-tangan, kaki-kaki mereka. Maka ditanya Jibril oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka itu? Jawab beliau, mereka itu adalah pemimpin dan tokoh-tokoh yang zalim dan kejam. Pemimpin-pemimpin yang menyiksa ini, baik pemimpin pemerintahan maupun pemimpin agama, yang mengkhianati rakyat, yang menyeleweng dari kehebatan, kebenaran, keadilan, serta mengingat hawa nafsu dan ambisi kebenaran dan keadilan, serta mengikuti hawa nafsu dan ambisi pribadinya. Maka harapan kita kepada umat Islam agar mereka menyukseskan cita-cita Islam, terutama bagi mereka yang sedang berjuang, dan bagi pembina mental agama pun kami anjurkan agar mentelaah apa yang tertera di dalam peristiwa Isra Mi'raj dengan sebaik-baiknya guna disebar luaskan dan diamalkan. Sebelum saya tutup
khotbah ini kami kemukakan di sini suatu yang maha penting dalam peristiwa Isra Mi'raj ialah sebagai berikut. Mengapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha melalui Baitul Maqdis? Mengapa tidak langsung dari Mekah ke Sidratul Muntaha saja? Hikmahnya ialah sebagai suatu isyarat bahwa kedudukan Baitul Maqdis sangat penting bagi umat Islam, dan kehormatan kota suci itu harus benar-benar dijaga dan dilindungi. Sebab kalau tidak, pada suatu masa akan mengalami bencana disebabkan oleh teroris dan musuh-musuh Allah, yakni Bani Israel, yang akan menginjak-injak kehormatan kesucian Masjidil Aqsa, sebagaimana ternyata pada masa lalu dan sekarang ini Bani Israel dalam agresornya dengan negara-negara sekutu menduduki sewena-wena kota suci Baitul Maqdis, bahkan membakar gedung-gedung sekitar Masjidil Aqsa, maka menjadikan tanggung jawab bagi segenap kaum muslimin di seluruh dunia agar membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman kaum Zionis Israel. Marilah kita berdaya upaya dan berikhtiar serta membantu pembebasan Masjidil Aqsa tersebut, setidak-tidaknya bersimpati, membantu derma dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala perjuangan kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita bersama, serta melimpahkan karunia usia yang panjang dalam rangka menyukseskan cita-cita agama, nusa dan bangsa. Dan kita berharap pada saatnya kita semua diwafatkan dalam husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an